Shalom, selamat hari Minggu. Kita tetap semangat, sukacita masuki dalam ibadah ini, yaitu dengan satu keyakinan bahwa pengharapan kita di dalam Yesus, Dialah kemenangan kita. Mari dengan sukacita, dengan semangat dan penghayatan, kita naikkan pujian ini. Pengharapanku hanya Yesus saja. Kami sungguh sangat bersyukur karena kami punya Allah yang hidup, yang merupakan pengharapan jiwa kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami punya Allah yang hidup. Sebab itu tengah sukacita kami dalam ibadah ini, hamba-Mu menyerahkan ibadah ini hanya kepada Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Yesus yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah ibadah ini hanya jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan, syukur bagi-Mu Tuhan, karena betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah. Dan lihatlah betapa baiknya
syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Betapa baiknya Tuhan itu, sehingga kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Bapa dalam surga, pagi ini kami rindu menikmati firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan, mengoreksi kami untuk hidup senantiasa bergantung hanya kepada Tuhan. Sebab itu Bapa, pagi hari ini hamba-Mu menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hanya dalam pimpinan Roh Kudus. Biarlah kami semua diingatkan dan mengerti firman Tuhan dengan baik, jelas, dan benar. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Tema kita hari ini adalah Aku ditolak sampai jatuh, tapi aku menang. Mazmur 118 ayat 13 dan 14 berkata demikian. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku.
Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Dalam kehidupan kita tentu ada suatu dinamika yang terjadi. Ada enak, tidak enak, ada sehat, sakit, ada kawan, ada musuh, ada sahabat, tapi juga ada pengkhianat. Nah, dalam hidup ini kita memang pasti mengalami satu paket semuanya. Siapapun juga mengalami hal-hal yang tadi itu. Dan pemazmur juga mengalami. Dia mengalami penolakan. Di tengah pertempuran dia pun hampir mati. Sehingga dikata, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Nah, dalam kehidupan kita juga, seringkali kita mengalami berbagai macam penolakan. Namun, yang pemazmur alami ini adalah bahwa aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, itu artinya adalah ada sekelompok orang berusaha membuat dia celaka, membuat dia mati dan berutuk membunuh dia. Pemazmur mengalami hal yang sulit, entah di tengah pertempuran ataupun dalam kehidupan tertentu. Pemazmur mengalami hal yang tadi itu. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, ya. Bahkan dikatakan ditolak dengan hebat sampai jatuh itu ada orang berusaha sekuat tenaga. Bagaimana pemazmur ini celaka? Bagaimana supaya dia terbunuh? Bagaimana dia mati? Tetapi pemazmur katakan, tetapi Tuhan menolong aku. Di pemazmur menjadikan Tuhan sebagai kekuatannya, sebagai mazmurnya, sebagai puji-pujiannya, pusat puji-pujiannya. Sehingga di tengah berkecampunya berbagai peperangan, baik peperangan yang betul-betul perang, ataupun peperangan-peperangan dalam hidup ini, berbagai masalah yang sedang kita hadapi. Pemazmur menegaskan bahwa ketika mengalami penolakan sampai jatuh, Tuhan menolong, Tuhan adalah kekuatannya, sumber kekuatan, Tuhan adalah menjadi pusat puji-pujian dia, dan Tuhan memberikan kemenangan. Jadi kuncinya tadi seperti itu ya. Nah, dalam kehidupan kita juga, seringkali kita mulai banyak penolakan dalam hidup ini. Kadang kita merasa mengalami ketidakadilan. Kadang-kala seperti Mas mengungkapkan bahwa ada rekaya membuat dia jatuh, membuat dia mati. Dalam kehidupan kita demikian. Kadang dalam bisnis, dalam pertemanan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam hal apapun, seringkali kita bisa mengalami hal tadi. Ada sekelompok orang berusaha merekayasa untuk kita jatuh, untuk kita mati. Mati masa depan kita, mati segala pekerjaan kita, mati pelayanan kita, mati kehidupan kita, bahkan mati rumah tangga kita. Berusaha sekuat tenaga menghancurkan hidup kita. Kita ditolak sampai jatuh. Bahkan berusaha kadang berjilid-jilid untuk menjatuhkan kita. Tetapi pemazmur yang mengalami hal tadi, dia katakan bahwa sekalipun ditolak sampai jatuh, direkayasa sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan menolong, dia tidak mengalami kematian, tapi dia jatuh, tapi ketika jatuh Tuhan angkat kembali dan pemazmur mengalami kemenangan. Nah, di dalam mengatasi berbagai gejolak dalam hidup ini, kita perlu kekuatan, kita harus menang. Bagaimana caranya menang? Apalagi dalam kondisi saat ini, kita bukan saja mengalami peperangan dengan sekeliling kita, orang-orang yang jahat, kelompok jahat tadi, tetapi kita berperang di dalam ekonomi, kita berperang dalam kesehatan. Kita banyak khawatir juga, takut mati karena COVID. Bahkan sudah baik mengalami bagaimana usaha-usaha jatuh, ekonominya jatuh, perusahaan jatuh oleh karena dampak dari COVID. Sehingga akhirnya harus PHK, banyak mengalami kerugian, dan lain-lain. Banyak yang membuat susah. Nah, tetapi kembali seperti pemazmur, walaupun dia mengalami banyak kesulitan, bahkan sampai hampir mati, seolah-olah tidak ada jalan keluar, tetapi Tuhan menolong. Kalau Tuhan sudah menolong, tidak ada seorang pun yang dapat menyerang kembali. Kalau Tuhan sudah menjaga, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengganggu. Bahkan manusia bisa menutup semua pintu, semua jendela, tapi Tuhan bisa ciptakan pintu yang baru, jendela yang baru, jalan keluar yang baru. Selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Di dalam hidup kita pasti mengalami berbagai macam problema dan tantangan hidup. Kadang ada orang menutup jalan kita,
Tetapi di dalam Tuhan, sekalipun jalan itu ditutup, Tuhan ciptakan pintu yang baru. Jendela ditutup, Tuhan ciptakan jalan yang baru. Selalu ada jalan keluar. Dan setiap hari pasti ada masalah yang baru. Tetapi Tuhan pun selalu menciptakan, memberikan jalan keluar yang baru. Inilah indahnya kita hidup di dalam Tuhan. Nah, sebab itu, ketika pemazmur mengalami kemenangan, karena Tuhan yang menolong, pemazmur katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Artinya adalah bahwa pemazmur bisa tegak berdiri semata-mata Tuhan yang menolong, Tuhan yang menguatkan, dan dia bersandar hanya kepada Tuhan yang maha kuat. Nah, dalam kehidupan kita, kadang kita juga mengalami kelemahan-kelemahan. Kadang merasa tidak kuat lagi dalam hidup ini. Tidak kuat menghadapi tantangan. Mengapa tak begitu bertubi-tubi? Masalah didoakan sudah 20 tahun, 30 kenapa belum selesai juga? Kadang kita merasa tidak sanggup lagi di dalam hidup ini. Kadang kita dalam titik jenuh, dalam titik putus asa. Mungkin sampai sakit, kita berulang kali sampai masuk rumah sakit. Kadang kita mengalami depresi. Kalau kita tidak mengalami jalan keluar, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi seringkali kita merasakan pertolongan terlalu lama sekali. Sehingga kadang kita hampir putus asa. Tetapi ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pusat kekuatan kita, maka Tuhan membaharui kekuatan kita. Ada harapan yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Pasti ada berkat yang baru dan ada jalan keluar yang baru. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga kalau kita menjadikan Tuhan sebagai pusat kekuatan kita, sekalipun ditolak sampai jatuh, tapi kita pasti menang. Tapi aku pasti menang. Katakan, aku pasti menang. Walaupun ada banyak rintangan, ada orang bergolongan jahat mencoba menohok kita, mendorong kita, tetapi aku pasti menang karena Tuhanlah pusat kekuatanku. Ketika kita mengalami sakit penyakit yang berat, kita mengalami COVID, katakan, aku pasti menang karena Tuhan pusat kekuatanku. Ketika habis kita mulai hancur, melorot, katakan, aku pasti menang. Karena apa? Tuhan pusat kekuatanku dan Tuhan adalah penolongku. Apa rumah saudara? Kadang merasa begitu susah. Katakan, aku pasti menang karena Tuhan penolongku. Tuhan sumber kekuatanku. Tuhan pusat kekuatanku. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai pusat kekuatan kita, maka Tuhan juga adalah mazmur kita, pusat puji-pujian kita. Sehingga di dalam kehidupan kita, di tengah berkecamuknya 1001 macam masalah dalam hidup ini yang membuat kita jatuh, tetapi Tuhan mengangkat kita, maka ambil puji-pujian, naikkan puji-pujian bagi Tuhan, yakin Tuhan menolong dan kita berikan kekuatan yang baru. Karena kita punya pengharapan di dalam Yesus dan kita pasti menang. Ketika mengalami suatu masalah yang berat, seolah kita kalah, tetapi kita naikkan pujian di dalam Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus harapan, dia memberikan kemenangan bagi kita. Yakin, percayalah, Tuhan pasti menolong kita. Sebab itu ketika ada masalah, nyanyikan pujian, nyanyikan mazmur bagi Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan harapan itu muncul ketika kita punya iman yang kuat lewat pujian, lewat mazmur. Sehingga aku pasti menang, engkau pasti menang. Nah, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah mazmurku, pujianku, pusat penyembahanku. Ia telah memberi kemenangan. Jadi pemazmur selalu punya pengharapan, punya keyakinan bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan. Nah, dalam kehidupan kita, dalam pergumulan kita, ketika ada masalah, yakin Tuhan berikan kemenangan. Tuhan sudah memberikan kemenangan. Tuhan akan memberikan, sudah, sedang, dan akan memberikan terus seperti itu. Sehingga di dalam berbagai kekecewaan harus kita hadapi, 1001 macam perlu kita hadapi, kita tetap punya semangat.
kita tetap bisa tersenyum. Walaupun hati kita kadang masih merana, tapi kita masih bisa tersenyum karena punya keyakinan Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberikan kemenangan pada kita. Tuhan pasti memberikan ending yang baik bagi kita. Setelah melewati rintangan hidup, kesulitan hidup, kita melihat mujizat pertolongan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah pusat kekuatan kita. Nah, sebab itu ketika kita mengalami penolakan sampai kita jatuh, kadang kita masih terbuang, tapi katakan, aku menang. Aku jatuh, tapi jatuh duduk di kursi emas. Kalau orang percaya, orang Kristen di dalam Tuhan, jatuh pun Anda jatuh di kursi emas, duduk di debu emas, duduk di lantai emas untuk naik kembali. Yang penting adalah mengandalkan Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai pusat kekuatan, pusat mazmur, pusat pujian, pusat penyembahan, dan pusat persembahan. Sehingga apapun yang kita alami hari ini, aku ditolak sampai jatuh, apakah engkau sedang mengalami penolakan, mengalami kesedihan, ditinggal oleh orang terkasih? Ingat, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tapi Tuhan menolong aku. Apa yang saudara alami hari ini? Apakah Anda sedang mengalami penolakan? Apa sedang mengalami hal yang sampai Anda merasa jatuh? Tapi ingat, Tuhan pasti menolong. Sehingga apapun yang Anda alami saat ini, pergumulan, tantangan, kesedihan, kesusahan, ingat, Tuhan pasti menolong dan engkau pasti menang. Sebab itu, mari senantiasa dalam hidup ini, apapun yang terjadi, berbagai penolakan yang Anda alami, mengucap syukur. Karena di balik penolakan ada berkat dari Tuhan. Di balik penolakan ada rezeki yang Tuhan siapkan bagi saudara. Yang penting adalah jangan lihat penolakannya, jangan lihat masalahnya, jangan lihat sulitnya, tapi lihat tangan Tuhan yang tidak terlihat oleh mata sedang bergerak menolong Anda. Sebab itu, hari ini dengan kacamata iman, jadikan Tuhan sebagai pusat kekuatan. Jadikan Tuhan sebagai kekuatan, puji-pujian. Jadikan Tuhan sebagai pusat penyembahan, pusat pujian kita. Dan selalu yakin, percaya, Tuhan pasti menolong dan tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga kita bisa berkata sama dengan pemazmur, Allah kita adalah Allah yang sama. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi aku menang. Mengapa aku menang? Karena Tuhan menolong aku. Mengapa aku menang? Karena aku menjadikan Tuhan sebagai pusat kekuatanku. Mengapa aku menang? Karena aku memiliki Tuhan yang ajaib, yang berikan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Biarlah mari kita semuanya mengatakan dalam hidup kita masing-masing, ucapkan dalam hati kita masing-masing, aku ditolak sampai jatuh, aku mengalami masalah sampai jatuh, tapi aku menang, bangkit kembali. Mengapa aku menang? Karena Tuhan memberikan pertolongan padaku tepat pada waktunya. Mengapa aku menang? Karena aku menjadikan Tuhan sebagai pusat kekuatan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Setelah kita diberkati firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan memberikan yang terbaik. Kita berikan persembahan untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan lewat rekening yang sudah diberikan. Kita juga mendoakan bangsa negara kita supaya pemerintah kita diberikan kebijaksanaan, hikmat di dalam mengatasi berbagai macam problema yang dihadapi oleh bangsa ini. Kita juga mendoakan orang-orang yang sakit. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Kristus mengucap syukur. Saat ini kami berikan kesempatan, anugerah yang terbaik untuk boleh memberikan persembahan. Biar apa yang kami berikan boleh pergi untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi seluruh jajarannya, berikan kekuatan, kesehatan, lindungi dari segala yang jahat. Kami berdoa supaya berikan hikmat dan mengatasi berbagai macam masalah situasi di negeri ini, sehingga membawa bangsa kami, negeri kami ini ke arah yang pasti jauh lebih baik. Terima kasih Bapa, segala yang jahat biarlah Tuhan singkirkan dari bangsa kami ini.
Kami juga berdoa untuk pasien penderita COVID. Tuhan tolong kuatkan, teguhkan mereka, berikan semangat, kesembuhan, sehingga mereka boleh kembali dengan keluarga. Juga Tuhan kiranya berikan kekuatan, sukacita, penghiburan bagi keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih sebagai akibat dari COVID. Tuhan, lihat air mata mereka, Tuhan campur tangan, menghibur, menguatkan, dan pakai kami sebagai sesama umat untuk boleh saling menguatkan. Ya udah, untuk seluruh tim kesehatan, tim medis Tuhan juga menolong. Berikan mereka kekuatan ekstra, kekuatan khusus di dalam membantu menolong para pasien sehingga mereka mau sehat dan kuat. Terima kasih Bapak, kemudian syukur untuk vaksin yang boleh ditemukan dan sudah mulai diberikan pada masyarakat. Dan vaksin ini biarlah semakin banyak orang yang akhirnya bisa mengatasi COVID ini. Kami juga berdoa untuk jemaat, umat yang mungkin sedang mengalami kesulitan hari ini, baik kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, bahkan mengalami berbagai masalah. Kami mohon Tuhan Yesus melawat menjamah, sehingga mereka berikan kekuatan dan mereka mengalami jalan keluar. Terima kasih Bapa. Nyerahkan setiap umat yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan menolong, kuatkan, teguhkan, dan memberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih dalam Tuhan Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai jemaat sekalian dalam menghadapi tantangan hidup ini dengan berbagai macam penolakan yang ada, sehingga keluar sebagai pemenang di dalam Kristus sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kesehatan, tetap semangat, jangan khawatir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.